어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고민은 언제나 너에게 고인 Selamat datang, para pemimpin masa dan depan. pencipta perubahan. Hari ini, kita akan memulai perjalanan yang penuh tantangan namun penuh dengan peluang ke dalam dunia wirausaha. Wirausaha bukan hanya sekedar kata, ini adalah semangat, keberanian, dan kreativitas yang membentuk mimpi menjadi kenyataan. Di dunia ini, setiap wirausaha adalah seorang pionir yang mengukir jejaknya sendiri. Mereka tidak takut berinovasi, mengambil resiko, dan berani melangkah keluar batas. Wirausaha adalah motor penggerak perubahan. Mereka yang melihat peluang di setiap tantangan. Di dalam video ini, kita akan menelusuri kisah inspiratif dari seorang wirausaha yang telah merintis jalan mereka sendiri. Ini bukan hanya tentang memulai bisnis. Ini tentang memulai perjalanan menuju impian dan menciptakan impian bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sari, mahasiswa semester 7 pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik di Universitas Maliku Saleh. Video ini adalah tugas proyek untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran yang berisikan video wawancara dengan seorang wirausaha sebagai narasumbernya. Adapun tugas proyek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang perjalanan dan faktor-faktor kesuksesan seorang wirausaha dalam membangun bisnisnya. Melalui wawancara video, nantinya akan dianalisis tantangan yang dihadapi oleh wirausaha tersebut serta memberikan saran untuk pengembangan bisnis ke depannya. Sedangkan studi kasus yang saya ambil atau narasumber dalam video ini adalah seorang wiraswasta yang bekerja pada bidang fashion atau menjual pakaian. Ayo menjadi bagian dari gerakan wirausaha, karena di setiap langkah kecilmu mungkin terdapat inovasi besar yang akan mengubah dunia. Selamat menyaksikan! Dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang akan kita tilik kisah inspiratifnya pada hari ini. Pertama-tama, bolehkah Anda memperkenalkan diri dan sedikit menceritakan tentang latar belakang? Nama saya Rian Ardianto, saya anggota besar di Kota Medan, jurusan akuntansi keuangan. Selanjutnya, bolehkah Anda menceritakan bisnis apa yang sedang Anda miliki saat ini? Saat ini bisnis kita pakaian laki-laki, menjual segala pakaian laki-laki. Ini bisnis turun-temurun dari ayah saya. Dari ayah saya yang mendirikan. Selanjutnya, apakah menurut Anda yang menjadi faktor kunci kesuksesan dalam perjalanan bisnis selama ini? Tekun, rajin, dan menganalisa pasar. Selanjutnya, bagaimana Anda mengembangkan ide bisnis dan apa yang membuatnya unik atau inovatif? Berbeda dari yang lain. Beda dari yang lain, ya. Tiap orang kan punya ciri khas masing-masing ya. Jadi kita buat ciri khas dari karakter toko kita sendiri. Apalagi toko ini dari almarhum bapak saya. Jadi ciri khasnya ya barang zaman. Maksudnya barang-barang lama, kualitas bagus. Nah, selalu ngikutin tren, tapi brand tetap dijual. Kalau bicara tentang tantangan yang pernah dihadapi dalam membangun bisnis itu apa saja? Sepi yang belanja kali ya. Sepi orderan, kadang satu hari itu langganan nggak ada yang masuk. Cara untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang kita rubah ini apa namanya, lebih sering membuat promosi di media sosial, lebih sering dibuat gonta-ganti setelan bajunya. Selanjutnya, strategi yang paling efektif yang diterapkan dalam mengembangkan bisnis. Strateginya ya karena pangsa pasarnya orang tua, jadi lebih ramah aja. Kalau saya pribadi lebih ramah, terus tanya tentang kesehatannya, itu kan senang ditanya tentang kesehatan.
Selanjutnya, pelajaran terbesar diperoleh dari pengalaman bisnis saat membangun bisnis dari awal. Meneruskan Bisa berbuka. tangan awalnya ya sering dibandingkan. Nah, sering dibandingkan. Dulu orang tua misalnya seperti ini, saya kok seperti ini jualannya. Kan tiap orang mempunyai ciri khas masing-masing. Apakah ada nasihat atau tips yang ingin dibagikan kepada mahasiswa yang ingin tertarik memulai bisnis? Tapi mahasiswa yang kepingin memulai bisnis ya sebaiknya lebih tekun. Karena bisnis ini waktunya tidak ada sama sekali. Jadi kawan kita hilang, waktu kita hilang hanya untuk bisnis. Itu untuk kedepannya bakalan lebih maju dan lebih sukses lah. Nanti kalau kita sukses kawan, pasangan bakal datang dengan sendiri. Terakhir nih Prof, bagaimana Anda melihat perkembangan teknologi dari perspektif Industri teknologi ya pakai pesat ya, apalagi sekarang udah ada COD namanya ya, pasar mirip-mirip. Jadi untuk kami yang offline gini, jualan offline harus lebih terpacu lah untuk mengembangkan bisnis jadi promosinya dari mulut ke mulut. Karena nanti kota kecil ini untuk pengiriman susah ke luar kota, nggak mungkin orang luar kota ngirim kemari. pesan kemarin? Nah, jadi orang dari kota kecilnya lingkungan sekitar aja lah kita bangga bisnis dari mulut, sering kasih promosi. Misalnya untuk tiap pembelian 2 baju gratis nanti si brand. Jadi sering promosi aja. Menilik lebih jauh, secara singkatnya, Bapak Rian Ardianto telah menunjukkan bahwa kunci kesuksesannya adalah dengan melibatkan beberapa faktor lain, seperti adanya ciri khas atau karakter toko yang dibuat berbeda dengan toko lainnya, serta adanya persaingan harga yang mungkin dibuat lebih rendah untuk menarik perhatian pelanggan. Dan kunci utamanya adalah ramah kepada pelanggan agar pelanggan betah dan dapat kembali lagi berbelanja pada tokonya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisis, di mana analisis atas tantangan yang dihadapi oleh Bapak Rian Ardianto menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi dalam perjalanan bisnisnya adalah terkait dengan sepinya orderan. Dan strategi yang ia rasa cukup efektif untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan melakukan promosi. Melalui wawancara ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan bisnis Bapak Rian Ardianto, seperti lebih aktif untuk menggunakan media sosial sebagai alat promosi untuk produk-produknya. Meskipun dalam wawancara tadi dikatakan bahwa pangsa pasarnya adalah orang tua. Namun di dalam era teknologi seperti saat ini, bukan tidak mungkin para orang tua sudah menggunakan media sosial secara aktif. Maka promosi lewat media sosial tentunya pasti akan sangat efektif. Bapak Rian Ardianto juga dapat meluaskan pangsa pasarnya tidak hanya kepada orang tua, namun kepada anak-anak muda yang ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya. Terakhir, pengalaman dari Bapak Rian Ardianto memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia wirausaha, di mana kita dapat belajar bahwa faktor kunci kesuksesan yang beliau ajarkan adalah ketekunan dan kedisiplinan, serta tidak takut dicap berbeda dengan yang lain, di mana kita juga harus paham tentang pangsa pasar, serta memberikan ciri khas atau karakter pada produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, faktor lain yang dapat digunakan untuk pengembangan bisnis adalah kuncinya yaitu promosi yang efektif dan tepat sasaran untuk menarik pelanggan membeli produk kita. Pemasaran yang dilakukan dapat berbagai cara, seperti promosi dari mulut ke mulut seperti yang diajarkan oleh Bapak Rian Ardianto, atau promosi menggunakan media sosial. Apalagi sekarang media sosial tentunya sudah menjadi makanan sehari-hari bagi banyak orang. Akhir kata, kita sudah tiba di penghujung akhir video ini. Terima kasih telah menyimak wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.